Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang nelayan tua bernama Joko yang hidup sendiri di sebuah pulau terpencil. Suatu hari, ia menemukan dua polisi wanita cantik, Sinta dan Rina, yang terdampar setelah kapal mereka dihantam badai. Langit yang semula tenang perlahan berubah menjadi gelap pekat, awan hitam menggantung rendah di atas lautan luas. Suasana yang sebelumnya damai kini diwarnai gemuruh guntur yang bersahutan, disertai kilatan petir yang membelah langit malam. Ombak mulai membesar, menghempas permukaan laut dengan kekuatan yang semakin ganas. Di tengah lautan yang mulai bergolak, sebuah kapal patroli kecil melaju menembus kegelapan. Dua polisi wanita, Sinta dan Rina, bertugas melakukan patroli rutin di perairan terpencil. Mereka telah mendapatkan informasi adanya aktivitas penyelundupan yang sering terjadi di sekitar wilayah ini. Sebagai bagian dari tim kepolisian laut, mereka tak gentar menghadapi bahaya. Namun malam ini, ancaman terbesar mereka bukanlah para kriminal, melainkan alam yang sedang murka. Sinta! Anginnya semakin kencang, teriak Rina sambil berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Sinta, yang tengah menggenggam kemudi kapal, mempererat pegangannya. Aku tahu, kita harus segera mencari tempat berlindung. Namun, belum sempat mereka memutuskan arah tujuan, sebuah ombak besar menghantam kapal dari sisi kanan, membuat kapal mereka berguncang hebat. Air laut menyembur ke dek, membasahi tubuh mereka yang telah basah kuyup oleh hujan deras. Komunikasi dengan pos pusat terputus. Rina berteriak, mencoba mengoperasikan radio komunikasi yang kini hanya mengeluarkan suara berisik tanpa arti. Sinta menggigit bibirnya, matanya berusaha menembus kegelapan malam untuk mencari tanda-tanda daratan terdekat. Namun, yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat, seolah-olah lautan telah berubah menjadi jurang tanpa dasar. Ombak datang lagi. Pegang sesuatu, teriak Sinta. Sebuah gelombang raksasa kembali menerjang kapal dengan dahsyat, membuat kapal miring hampir 45 derajat. Pegangan tangan Rina terpeleset, tubuhnya terhempas ke sisi kapal. Sinta, teriaknya panik. Sinta mencoba meraih tangan Rina, namun kapal kembali bergetar hebat. Sebelum Sinta bisa berbuat sesuatu, gelombang terbesar malam itu datang menerjang mereka. Dalam sekejap, kapal terbalik sepenuhnya. Mereka terlempar ke laut. Air laut yang dingin menembus pakaian mereka, seolah-olah menusuk tulang. Dalam kepanikan, Sinta mencoba berenang ke permukaan, matanya mencari-cari Rina yang juga terjebak dalam kekacauan ini. Rina, di mana kau? Teriaknya di tengah kegelapan, namun suaranya tertelan ombak. Sinta berusaha bertahan di permukaan, tetapi arus yang begitu kuat menariknya lebih jauh. Napasnya semakin berat, tubuhnya terasa semakin lemah. Dalam sekejap, pandangannya mulai kabur, dan kesadarannya perlahan memudar. Sementara itu, Rina juga berusaha keras untuk tetap bertahan, namun tubuhnya yang sudah terlalu lelah akhirnya menyerah pada gelombang laut yang kejam. Badai terus mengamuk di atas lautan, tak peduli pada dua jiwa yang kini tak berdaya, hanyut mengikuti arus yang entah akan membawa mereka kemana. Mentari pagi perlahan muncul dari balik cakrawala, menyinari lautan luas yang kini tampak lebih tenang setelah semalaman diterjang badai. Ombak masih bergulung di kejauhan, namun pantai berpasir putih di pulau terpencil itu tampak damai, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Di tepi pantai yang sepi, seorang pria tua berjalan perlahan dengan sebuah tombak kayu di tangannya. Usianya sudah 60 tahun, namun tubuhnya masih kokoh dan kuat. Rambutnya yang sudah memutih tersapu angin laut, dan wajahnya penuh dengan goresan pengalaman hidup. Dialah Joko, satu-satunya penghuni pulau ini. Sudah lebih dari 2 dekade ia hidup sendiri di pulau ini, mengandalkan hasil laut dan tanaman hutan untuk bertahan hidup. Ia telah terbiasa dengan kesunyian, dengan suara ombak dan angin sebagai teman setianya. Namun, pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat berjalan menyusuri pantai untuk mencari kayu bakar, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di tepi air. Sebuah tubuh. Joko mempercepat langkahnya, rasa penasaran dan cemas bercampur dalam pikirannya. Begitu ia mendekat, ia melihat seorang wanita muda terbaring di pasir. Wajahnya pucat, seragam polisinya basah dan penuh pasir. Rambut panjangnya terurai tak beraturan, dan napasnya tersengal-sengal. Tanpa ragu, Joko berlutut dan menyentuh pergelangan tangan wanita itu, mencari denyut nadinya. Masih ada. Ia masih hidup. Enduk, bangunlah, gumam Joko lirih, mencoba membangunkannya. Namun, wanita itu hanya mengerang pelan, matanya tetap tertutup. Joko tahu ia harus segera membawanya ke pondoknya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Ia mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati, meski usianya sudah lanjut, tubuhnya masih cukup kuat untuk membawa beban seorang wanita muda. Namun, sebelum ia sempat melangkah jauh, matanya menangkap sesuatu lagi di kejauhan. Satu tubuh lagi. Seorang wanita lain tergeletak lebih jauh di pinggir pantai, wajahnya tertutup rambut basah yang berantakan. Joko terkejut. Ada 2 orang? Dengan langkah tergesa, ia menurunkan sebentar wanita pertama di atas pasir yang lebih kering, lalu bergegas menghampiri wanita kedua. Saat ia menyibak rambutnya, ia melihat wajahnya yang juga cantik, tapi penuh luka goresan akibat hantaman ombak dan mungkin batu karang. Dua-duanya polisi. Apa yang terjadi pada mereka? Gumam Joko bingung. Ia tak punya waktu untuk mencari jawaban. Kedua wanita ini butuh pertolongan segera. Dengan susah payah, Joko mengangkat wanita kedua ke pundaknya. Meski tubuhnya kuat, usia tetap membebani sendi-sendinya. Namun, ia tak peduli. Dengan tekad penuh, ia membawa kedua wanita itu menuju pondoknya, menembus hutan kecil yang mengelilingi pantai. Setelah beberapa menit berjalan, Joko akhirnya tiba di pondok kayunya yang sederhana. Bangunan itu tak besar, hanya terdiri dari satu ruangan luas dengan dapur kecil di sudutnya. Joko meletakkan kedua wanita itu di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun kelapa, lalu segera mengambil air segar dari kendi untuk membasuh wajah mereka. Enduk, bangunlah. Bisiknya lagi sambil menepuk pelan pipi salah satu dari mereka. Wanita pertama, yang tak lain adalah Sinta, mengerang pelan dan kelopak matanya mulai bergerak.
Perlahan, matanya terbuka, dan tatapannya langsung bertemu dengan wajah Joko yang berkeriput namun penuh kelembutan. Di mana aku? Suaranya serak dan lemah. Kamu selamat, Endu. Aku yang menemukanmu di pantai, jawab Joko lembut. Sinta mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi rasa sakit segera menyerangnya. Tangannya penuh goresan, kakinya terasa nyeri, dan kepalanya berdenyut hebat. Rina, tiba-tiba ia tersadar dan mencoba bangkit dengan panik. Joko menahan bahunya dengan lembut. Tenang, temanmu ada di sini. Dia masih pingsan, tapi dia selamat. Sinta menoleh dan melihat Rina yang masih terbaring tak sadarkan diri di sampingnya. Hati kecilnya merasa lega, tapi kecemasan masih menyelimuti pikirannya. Joko berdiri dan berjalan menuju dapurnya yang sederhana. Ia mulai menyiapkan ramuan dari tumbuhan hutan yang selama ini ia gunakan untuk mengobati dirinya sendiri. Kakek, siapa? Siapa kakek sebenarnya? Tanya Sinta lemah. Joko tersenyum kecil, sambil menumbuk dedaunan hijau dalam sebuah wadah kayu. Namaku Joko. Aku sudah lama tinggal sendiri di pulau ini. Dan sekarang, sepertinya aku tak sendiri lagi. Sinta menatap pria tua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak tahu bagaimana nasibnya setelah ini, tapi satu hal yang pasti, ia dan Rina kini berada di tangan pria yang telah menyelamatkan mereka dari maut. Di luar, angin laut berhembus lembut, membawa ketenangan setelah malam yang penuh bencana. Namun, Sinta dan Rina belum tahu bahwa pertemuan mereka dengan Joko akan mengubah hidup mereka selamanya. Di dalam pondok kayu yang sederhana, aroma dedaunan tumbuk bercampur dengan asap kayu bakar memenuhi ruangan. Cahaya matahari pagi menembus sela-sela dinding bambu, menciptakan suasana hangat di dalam rumah kecil itu. Sinta masih terbaring lemah di atas tikar, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Rina, yang berada di sampingnya, masih belum sadarkan diri. Wajahnya terlihat lebih pucat dibanding semalam, dengan luka goresan di pelipisnya yang mengering terkena udara laut. Di sudut ruangan, Joko tengah sibuk meracik obat tradisional dari tumbuhan yang ia ambil dari hutan. Dengan telaten, ia mencampurkan daun-daunan yang telah ditumbuk ke dalam mangkuk kayu, lalu menuangkan air hangat ke dalamnya. Matanya yang sudah keriput tetap tajam saat mengamati hasil racikannya. Sinta mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa lemah. Ia mengerang pelan, menarik perhatian Joko. Jangan memaksakan diri, Endu. Kamu masih lemah, kata Joko sambil berjalan mendekat, membawa ramuan yang telah selesai dibuatnya. Aku, di mana? Tanya Sinta dengan suara pelan. Kamu di pondokku. Aku menemukanmu dan temanmu di pantai pagi tadi. Sekarang kalian aman, jawab Joko, meletakkan mangkuk kayu itu di sampingnya. Sinta menatap pria tua itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Meski terlihat kasar dengan janggut putihnya yang tebal, Joko memiliki sorot mata yang lembut. Apa ini? Tanya Sinta ketika Joko menyodorkan mangkuk kayu berisi cairan hijau kental yang mengeluarkan aroma kuat. Ramuan herbal. Ini bisa membantu tubuhmu pulih lebih cepat. Memang rasanya pahit, tapi percayalah, ini lebih baik dari obat yang ada di kota, ujar Joko sambil tersenyum. Sinta menatap ramuan itu dengan ragu, tetapi ia tahu dirinya butuh tenaga untuk bertahan. Dengan sedikit keberanian, ia meneguk cairan tersebut. Lidahnya langsung dikejutkan oleh rasa pahit yang menusuk, membuatnya hampir memuntahkannya kembali. Pahit sekali, keluhnya, membuat Joko terkekeh kecil. Hahaha. Aku sudah menduganya. Tapi kalau sudah biasa, nanti enak sendiri, jawab Joko ringan. Sementara itu, Rina mulai menggerakkan tubuhnya. Kelopak matanya perlahan membuka, memperlihatkan tatapan kosong yang masih dipenuhi kebingungan. Sinta, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Sinta langsung menoleh ke arahnya dan menggenggam tangannya erat. Rina, syukurlah kau sadar. Joko tersenyum melihat kebersamaan mereka. Ia lalu mengambil kain bersih yang telah direndam dalam air hangat dan mulai mengompres dahi Rina. Apa yang terjadi? Rina bertanya lemah. Kita selamat, Rina. Kapal kita tenggelam, tapi entah bagaimana kita terdampar di pulau ini. Kakek Joko yang menyelamatkan kita, jelas Sinta. Rina menoleh perlahan ke arah Joko, masih sulit untuk mencerna situasi. Terima kasih, kek. Joko mengangguk, lalu mulai mengoleskan ramuan herbal ke luka-luka di tangan dan kaki mereka. Rina meringis sedikit ketika cairan herbal menyentuh lukanya, tetapi ia tidak protes. Kalian harus istirahat. Aku akan mencari makanan. Jangan khawatir, di sini aman, kata Joko sebelum bangkit dan mengambil tombaknya. Sinta dan Rina hanya bisa menatap pria tua itu dengan rasa hormat yang mulai tumbuh di hati mereka. Hari-hari pemulihan. Beberapa hari berlalu sejak Sinta dan Rina pertama kali sadar di pondok Joko. Dengan perawatan Joko yang telaten dan ramuan-ramuan herbalnya yang mujarab, kondisi mereka membaik lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Setiap pagi, Joko pergi ke hutan atau pantai untuk mencari makanan, sementara Sinta dan Rina mulai belajar melakukan hal-hal sederhana seperti membantu menumbuk daun obat atau menyiapkan kayu bakar. Mereka juga mulai mengenal kehidupan sederhana di pulau ini. Kakek, sudah berapa lama tinggal di sini? Tanya Rina suatu pagi saat mereka sedang duduk di depan pondok, menikmati udara segar. Joko, yang tengah mengasah ujung tombaknya, tersenyum kecil. Sudah lebih dari 20 tahun, Endu. Dulu aku seorang nelayan, tapi setelah istriku meninggal, aku memutuskan untuk tinggal sendiri di sini. Sinta dan Rina saling bertukar pandang. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup sendirian selama itu. Tapi, kenapa tidak kembali ke desa atau kota? Tanya Sinta. Joko menghela napas pelan. Aku merasa lebih damai di sini. Tak ada hiruk pikuk dunia luar. Hanya aku, laut, dan pulau ini. Sinta dan Rina terdiam sejenak. Mereka tahu betapa berbedanya kehidupan di sini dibandingkan dengan kehidupan mereka sebagai polisi yang penuh tantangan dan bahaya. Tapi anehnya, mereka mulai merasa nyaman. Kakek orang yang hebat, kata Rina tiba-tiba. Joko hanya tersenyum, lalu kembali mengasah tombaknya.
Namun, di dalam hati kecil mereka, benih-benih perasaan mulai tumbuh. Mereka belum menyadarinya. Tapi lambat laun, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih mulai berkembang dalam diri mereka. Sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan cepat di pulau terpencil itu. Sinta dan Rina, yang awalnya merasa asing dan tak berdaya, kini telah beradaptasi dengan kehidupan sederhana bersama kakek Joko. Mereka belajar menangkap ikan, mencari buah-buahan di hutan, dan membuat peralatan dari bahan-bahan alami. Di pagi hari, mereka bangun lebih awal untuk membantu Joko menyiapkan sarapan. Siang harinya, mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai atau ikut Joko berburu di hutan. Malam hari, mereka duduk di depan api unggun, mendengarkan kisah-kisah lama dari mulut lelaki tua itu. Entah bagaimana, kehidupan di pulau ini mulai terasa menyenangkan. Suatu sore, Sinta dan Rina sedang duduk di tepi pantai, menikmati angin sepau-sepau. "Kita sudah berapa lama di sini, ya?" tanya Rina sambil menggambar garis-garis di pasir dengan jarinya. Sinta menghela napas, menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. "Kurasa sudah lebih dari sebulan." Rina mengangguk pelan. "Aneh, ya? Dulu, aku selalu ingin kembali ke kota. Tapi sekarang, rasanya aku tidak yakin ingin pergi." Sinta menoleh, menatap sahabatnya dengan pandangan terkejut. "Kamu serius?" Rina tersenyum kecil. "Ya. Kita sudah terbiasa hidup di sini. Tidak ada tugas berat, tidak ada kejar-kejaran dengan penjahat, tidak ada tekanan dari atasan. Hanya ada kedamaian." Sinta terdiam. Ia memahami apa yang dirasakan Rina, karena dalam hatinya sendiri, ia pun mulai merasakan hal yang sama. Dan lebih dari itu, setiap kali melihat kakek Joko, ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Awalnya ia menganggap perasaan itu sebagai rasa hormat dan kagum. Namun semakin hari, semakin ia menyadari bahwa ada yang lebih dari sekadar rasa hormat. Ia menikmati saat-saat bersama Joko. Mendengar suara beratnya yang penuh kebijaksanaan, melihat caranya berburu dengan tangkas, bahkan ketika ia hanya duduk diam menganyam jaring ikan. Perasaan itu semakin tumbuh, tak bisa dibendung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia tahu bahwa Rina merasakan hal yang sama. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di depan api unggun, Rina tiba-tiba berkata, "Kakek, kalau misalnya ada perahu datang menjemput kami, menurutmu kami harus pergi?" Joko terdiam sejenak, memandang api yang berkedip-kedip. "Itu pilihan kalian, Enduk. Kalian masih muda, masih punya masa depan di luar sana. Aku hanya seorang lelaki tua yang sudah terbiasa hidup sendiri." Sinta dan Rina saling bertukar pandang. "Tapi, bagaimana kalau kami ingin tetap di sini?" tanya Sinta akhirnya. Joko menatap mereka dengan pandangan bingung. "Kenapa kalian ingin tinggal? Bukankah lebih baik kembali ke kehidupan kalian?" Sinta menggigit bibirnya, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terasa berat. Rina, yang lebih berani, akhirnya berkata dengan jujur, "Karena kami mencintaimu, kek." Joko tersentak, matanya yang tua membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu, Enduk?" Rina tersenyum malu, sementara Sinta ikut menunduk dengan wajah memerah. "Kami berdua, kami jatuh cinta pada kakek," lanjut Rina. Joko terdiam lama. Angin laut berhembus lembut, membawa suara ombak yang berdebur di kejauhan. Aku hanya lelaki tua, Enduk. Kalian bisa mendapatkan laki-laki yang lebih muda, yang lebih pantas untuk kalian," kata Joko dengan suara parau. "Tidak, kek," sahut Sinta dengan lembut. Ia memberanikan diri untuk menggenggam tangan Joko. "Kami memilihmu. Kami mencintaimu bukan karena usia atau fisik, tapi karena kebaikanmu, kebijaksanaanmu, dan karena hati kami merasa nyaman bersamamu." Joko menatap kedua wanita muda itu, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan dalam hidupnya yang sepi, ada seseorang yang akan mencintainya lagi. Terlebih lagi, dua orang sekaligus. Dalam diam, ia menyadari bahwa ia juga telah menyayangi mereka. Tidak hanya sebagai tamu yang ia selamatkan, tetapi sebagai perempuan yang mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan yang dulu telah hilang dari hidupnya. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang, tanpa banyak kata-kata, mereka menyerahkan hati mereka satu sama lain. Cinta yang tak terduga, namun begitu dalam. Cinta yang lahir di pulau terpencil, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Cinta yang akan membawa mereka ke babak baru dalam hidup mereka. Waktu terus berlalu di pulau kecil yang terpencil itu. Hari-hari yang awalnya terasa asing bagi Sinta dan Rina, kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka tidak lagi memikirkan kota, tugas-tugas kepolisian, atau kehidupan lama mereka yang penuh tekanan. Kini, mereka hanya fokus pada satu hal, menjalani hidup bersama kakek Joko, pria tua yang telah menyelamatkan mereka, mengajarkan mereka arti ketenangan, dan pada akhirnya, menjadi lelaki yang mereka cintai. Setelah mengungkapkan perasaan mereka kepada Joko, kehidupan di pulau itu berubah. Hubungan mereka bertiga semakin erat, tidak ada lagi batasan canggung. Setiap pagi, mereka bertiga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sinta dan Rina kini semakin terampil dalam menangkap ikan, menanam umbi-umbian, dan bahkan membuat peralatan sederhana dari kayu. Joko selalu tersenyum melihat mereka bekerja dengan penuh semangat. Siapa sangka dua polisi cantik bisa berubah menjadi wanita desa yang rajin, candanya suatu sore. Sinta hanya tertawa kecil. "Jangan salah, kek. Ini hanya karena kami punya guru yang hebat." Rina yang sedang menganyam daun kelapa ikut menimpali. "Iya, dan karena di sini ada seseorang yang membuat kami ingin bertahan." Mereka bertiga saling berpandangan, tersenyum penuh arti. Malam-malam mereka semakin hangat, dengan canda tawa dan percakapan panjang di depan api unggun. Tidak ada rasa canggung, tidak ada penyesalan. Hanya ada kebahagiaan dan cinta yang tumbuh semakin dalam. Suatu pagi, ketika Joko sedang berada di hutan mencari kayu bakar, Sinta duduk di depan pondok dengan wajah sedikit pucat. Rina yang baru saja kembali dari mengambil air dari mata air, memperhatikannya dengan cemas.
Kamu kenapa, Sinta? Dari tadi kelihatan lemas, tanya Rina sambil meletakkan kendi air. Sinta menghela napas, tangannya memegang perutnya. Aku merasa aneh. Perutku mual sejak tadi pagi. Rina terdiam sejenak, lalu matanya membesar. Sinta, bisa jadi kamu. Sinta menatapnya dengan wajah tegang. Mereka berdua saling berpandangan, lalu tanpa berkata-kata, mereka bergegas mencari kakek Joko. Saat mereka menemukannya di tepi pantai, Joko langsung melihat wajah cemas mereka. Ada apa, Enduk? Tanyanya. Sinta menggigit bibirnya, lalu dengan suara lirih ia berkata, kakek, sepertinya aku hamil. Joko terdiam, matanya membesar, lalu dengan perlahan, ia menatap Rina yang juga terlihat ragu-ragu. Dan, aku juga, kek, Rina menambahkan. Joko terdiam semakin lama. Ia menatap dua wanita di depannya yang kini mengandung anaknya. Ada keharuan yang begitu besar dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tuhan! Bisiknya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan menjadi ayah lagi. Sinta dan Rina tersenyum, lalu mengangguk bersamaan. Bukan hanya ayah, kek, tapi juga seorang kakek untuk anak-anak kita, kata Sinta sambil tertawa kecil. Joko menundukkan kepala, mengusap wajahnya dengan tangan yang mulai gemetar. Ia merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun hidup sendirian di pulau ini, ia kini memiliki keluarga. Ia berdiri, lalu dengan hati-hati menarik kedua wanita itu ke dalam pelukannya. Terima kasih, Enduk. Terima kasih telah membawa kebahagiaan ini ke dalam hidupku. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan persiapan. Joko semakin perhatian kepada Sinta dan Rina, memastikan mereka selalu makan dengan baik dan tidak terlalu lelah. Sinta dan Rina pun semakin menyadari betapa dalamnya cinta mereka untuk Joko. Pria tua itu bukan hanya penyelamat mereka, tetapi juga pasangan hidup yang begitu mereka hormati dan kagumi. Ketika bulan demi bulan berlalu, perut mereka semakin membesar. Rina yang biasanya penuh semangat mulai lebih banyak beristirahat, sementara Sinta masih suka berjalan-jalan di pantai, menikmati angin laut. Kek, menurutmu anak kita nanti seperti apa? Tanya Rina suatu sore saat mereka bertiga duduk di depan pondok. Joko tersenyum sambil mengelus janggut putihnya. Aku harap mereka tumbuh kuat seperti ibunya, dan punya keberanian seperti kalian. Sinta tertawa. Kalau begitu, kita harus menyiapkan mereka untuk jadi petualang kecil di pulau ini. Joko mengangguk. Dan jika suatu hari nanti kalian ingin membawa mereka ke dunia luar, aku akan mendukung kalian. Rina menggenggam tangan Joko. Tapi kami tidak ingin pergi, kek. Pulau ini adalah rumah kami sekarang. Joko terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu, hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia bukan lagi lelaki tua yang hidup sendiri di pulau terpencil. Kini, ia adalah seorang suami, seorang ayah, dan sebentar lagi, seorang kakek bagi anak-anak yang akan segera lahir. Masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, kini menjadi kenyataan yang paling indah dalam hidupnya.